Kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai Indonesia berhadapan dengan Yordania pada malam hari ini. Bang Ege masih bersama kita tentunya. Bang Ege melihat tekanan yang juga mungkin dihadapi, membayangi Coach Sinteyong karena ada target di sana ini untuk meneruskan menentukan nasibnya bersama pasukan kita, apakah kontraknya dilanjutkan atau tidak, seperti apa pandangannya atau pengaruhnya mungkin menurut Bang Ege? Ya, Putri, kemarin saya mendapat kesempatan sedikit saja, beberapa menit ya. Saya sangat menjaga privasi daripada timnas dan seluruh coach dan manajernya. Tapi saya sempat bertemu baik dengan Pak, saya sebut Jenderal Sumarji, Pak Endri, kemudian Coach Sinteyong juga, kemudian timnas kita ya selesai latihan. Saya melihat ada dua hal catatan yang disampaikan tadi Coach Perry dan juga Bung Firzi. Yang pertama itu bahwa memang ini agak menarik untuk melihat bahwa perjalanan kita jangan-jangan mirip-mirip seperti Argentina ya di Piala Dunia yang di Qatar juga, di mana kalah pada pertandingan awal dengan Saudi Arabia pada waktu itu. Kita mengalami 0-2 dari tuan rumah Qatar. Kemudian pada pertandingan lawan Australia itu kan menentukan sekali, ada penalti yang karena handsball-nya Komang Teguh misalnya. Tapi semangat kita bisa bangkit luar biasa ketika man of the match-nya Hernando mampu menahan tendangan penalti tersebut. Bahkan Komang Teguh membalikkan dari zero menjadi hero dengan tandukannya pada menit 44. Nah, yang ingin saya katakan, semangat itu menjadi luar biasa ya. Tidak hanya perubahan pada menit ke-44 itu, tetapi juga terlihat dalam latihan-latihan analisis classroom yang disampaikan ya oleh Pak Sumarji. Misalnya seperti benar-benar sungguh-sungguh mempelajari sekarang tentang VAR dan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari gerakan-gerakan pemain di VAR yang digunakan di U23 ini. Jadi saya mau sampai pada kesimpulan bahwa pada saat ini, setidaknya sampai tadi malam itu, semangat para pemain kita itu sedang tinggi ya, cukup gembira, dan kemudian seperti menghadapi pertandingan ini dengan optimis karena bisa menaklukkan Australia. Dan sekarang tentu saja lagi-lagi ini adalah Jordania yang terluka. Dan saya agak sedikit berbeda pandangan Bung Firzi dengan Coach Perry. Saya tadi sudah sampaikan juga ke TV One ya tentang bab 7 dari peraturan AFC itu. Saya khawatir walaupun anak judulnya tuh head to head kriteria begitu, tapi di situ dimasukkannya soal yang pertama itu jumlah poin di dalam grup, yang kedua selisih gol, yang ketiga jumlah gol memasukkan gitu. Kalau masih sama katanya baru dilihat head to head antar dua ini ya yang saya sampaikan tadi. Coba lihat bahwa di situ memang judulnya itu head to head kriteria, tetapi pada poin di bawahnya langsung disebutkan poin di dalam grup, kemudian itu ada selisih gol, sama baru kemudian gol memasukkan. Kalau jadi ada hal yang masih tetap sama antara tim in questions, baru dilihat head to head antar kedua tim. Jadi ini agak ambigu nih definisi head to headnya. Karena itu rasanya yang paling aman itu adalah walaupun pertandingannya simultan ya sudah, kita berusaha betul mencapai kemenangan tanpa misalnya, saya membayangkan kalau saja misalnya Australia itu bisa mencetak 1-0 dan kalau apa yang saya baca yang benar ya, artinya mungkin sudah dicoba koordinasikan juga oleh timnas kita. Kemarin saya diskusi dengan Tegar ya, dan mudah-mudahan definisi itu yang benar ya, bahwa head to head adalah langsung melihat pada pertandingan antara dua tim. Walaupun di bab 7-nya itu di atasnya ada angka-angka seperti itu tadi. Jadi sekali lagi saya setuju Bung Firzi dan Coach Perry, soal mental ini soal yang pertama, dan saya yakin sepanjang pertandingan nanti karena perlu mendengar hasil dari stadion lain, itu suatu pertarungan mental yang menarik, baik pelatih maupun penonton serta mereka yang betul-betul turun di lapangan. Oke, baik. Bang Firzi mungkin singkat juga menutup bagaimana menjelaskan soal ambigu head to head jika kemudian ada yang sama poinnya nanti. Berpeluang poin sama adalah Indonesia dan Australia. Ya, kalau saya lihat dari situsnya si Socceroos ya, Socceroos Federasinya Australia juga mereka bilang mereka itu perlu kemenangan yang lebih besar dari Jordan. Jadi kalau Jordan menang 1-0 mereka perlu 2-0 untuk maju. Sementara disebutkan di sini kalau pertandingan satunya berakhir imbang, kita dengan Jordan ini berakhir imbang, Aussie akan tereliminir karena mereka mempunyai head to head yang lebih buruk. Karena mereka kalah itu tadi kan, walaupun dari goal difference mereka lebih bagus. Jadi kalau dari situs federasinya Australia juga udah mengatakan seperti itu, dan teman saya jurnalis juga ada di sana mengatakan bahwa memang sepemahaman dia juga adalah masih
seri lolos. Kalau seri menang atau seri lolos, tapi kalau kalah ya kita out. Nah, makanya di sini kita jangan ngejar seri, kita harus menang, ngejar menang deh. Betul sekali. Bang Peri, di tengah keterbatasan ini para pemain yang mengisi lini depan untuk bisa mencetak gol, siapa kemudian diharapkan Bang Peri bisa menjadi andalan dari Coach Sinteyong dalam penampilannya kali ini? Harapan saya sih sepertinya si Ramadan Sananta nggak bisa main ya. Nggak bisa, ya, masih satu pertandingan lagi ya. Ya jalan salah satunya kita kalau tidak si siapa Marcelino ya apa? Jim Kelly bisa di depan. Jim Kelly bisa di depan. Ada Rafael juga berdua. Juga, Witan. Ya mudah-mudahan mereka bisa kerjasama. Gitu. Prediksi skor mengenai pertandingan kali ini? Saya sudah prediksi dua pertandingan. Yang pertama waktu Vietnam Indonesia, saya bilang 1-0 untuk prediksi. Alhamdulillah benar. Kemarin saya juga prediksi Australia kalah 1-0 dari Indonesia, minimal draw. Ya mudah-mudahan hari ini bisa menang. Saya katakan sekali lagi, malam ini bisa menang 1-0, mencuri poin, ya, dan bisa menghasilkan juga malam ini mudah-mudahan bisa main draw. Untuk meloloskan Indonesia untuk fase berikutnya. Mudah-mudahan insya Allah. Singkat, Bang Firzi, prediksi skor. Optimistis kalau sama Garuda ya, kita harus selalu optimistis dengan Garuda. Saya 1-0 menang. Baik, Bang Ege terakhir juga singkat prediksi gol Bang Ege. Saya senang melihat mereka, saya optimis. Bung Firzi, saya akan datang stadion berteriak sepanjang pertandingan. Saya masih 50-50, tunggu 10 atau 15 menit babak pertama. Begitu ya Bung Firzi dan Coach Peri. Iya, apapun itu prediksinya yang penting Indonesia. Kita doakan semoga lolos untuk bisa melaju dan juga menciptakan sejarah di Piala Asia U23. Dan perbincangan ini juga mengakhiri tentunya kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Terima kasih Bang Firzi, terima kasih Bang Peri. Baiknya juga terima kasih sudah meluangkan waktunya dari Qatar. Dan ada Caca juga tentunya. Benar sekali Putri, tanpa terasa kita harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam ya. Saya Caca Anissa.